Tadi nyanyi. Untuk pendeta digantiin ya. Bentar. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga Bidi kasih karunia sampai hari ini dan jemaat Bidi kasih karunia tetap setia. Saya percaya jemaat Bidi kasih karunia akan diberkati Tuhan kesehatan. Apapun masalah yang dialami pasti Tuhan akan selesaikan. Amin. Hari ini saya akan sedikit kesaksian. Sebenarnya kesaksian saya tadi itu sudah saya planning yang itu, terus akhirnya saya rubah yang ini. Saya nggak tahu. Jadi tadi pagi saudara, saya itu ditelepon teman, ceritanya ya, ini cerita ya. Terus dia langsung bilang, amin. Kamu mau mengingatkan aku. Jadi aku merasa ingat bahwa segala sesuatu itu harus mengucap syukur saudara. Akhirnya saya berbicara banyak 1 jam. Saya memberi dia kekuatan bahwa berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini bukan hanyalah berkat soal materi, tapi masalah itu juga berkat saudara. Kalau saudara mau peka dengan kehendak Tuhan, saudara akan menang. Akan ada mujizat besar yang akan terjadi. Amin. Saya selalu kesaksian tentang bagaimana perjalanan hidup saya. Dan saya sekolah kehidupan ini sangat-sangat panjang, saudara. Saya tidak pernah kesaksian tentang kehidupan orang lain. Di sini saya dibentuk Tuhan luar biasa, saudara. Hari ini saya mau katakan dari pagi saya bangun tidur, saya sudah di WhatsApp oleh itu kantor bagian pajak, bangun tidur nih, udah emosi. Akhirnya teman saya telepon, saya masih kasih kekuatan dia 1 jam. Setelah itu ada lagi yang bikin saya emosi 2. Setelah itu bikin saya emosi lagi 3. Setelah lagi ada yang bikin emosi saya lagi 4, 5, 6, 7. Terakhir tadi sore. Amin. Terima kasih Tuhan. Apakah saudara-saudari saat menghadapi masalah-masalah buruk tetap mengucap syukur? Coba saya tanya, siapa yang menghadapi masalah-masalah di saat saudara mengalami hal-hal yang sakit bisa mengucap syukur? Angkat tangan. Yang lain? Orang-orang yang mengangkat tangan ini itu akan menuai berkat yang luar biasa. Kenapa saudara? Saya selalu berkata, belajarlah mulut dan hati itu sama. Sering saya katakan seperti itu kan? Tidak mudah. Tidak mudah. Jaraknya hanya seperti ini saudara. Tapi itu susah untuk dilakukan. Tapi saya selalu tunduk kepada Tuhan, dan itu saya lakukan dalam kehidupan saya. Secara manusia saya masih emosi, ya. Secara manusia saya masih bisa marah, iya. Tapi satu hal saudara, kalau saya marah, selesai. Dulu waktu saya belum dibentuk hidup saya oleh Tuhan, saat saya mau marah, saya bisa simpan berlama-lama, dan saya tidak diberkati Tuhan. Bahkan saudara tahu, di saat saya disakiti orang, sakit, saya punya sumpah kepada orang itu saudara. Siapa yang seperti ini? Mungkin semuanya. Saya punya sumpah saudara, dan saya punya sumpah kepada orang itu, dan semua sumpah yang saya keluarkan dari mulut saya itu terjadi kepada orang itu. Tapi hari ini saya sudah
kehendak Tuhan dalam kehidupan saya tidak mau lagi menyumpahi orang-orang. Justru orang yang pernah saya sumpahin dan itu terjadi, saya minta maaf kepada dia, saudara. Makanya mulut ini bahaya, mulut ini dosa. Jangan sekali-sekali menyakiti siapapun, karena orang tersakiti itu doanya bisa dijawab oleh Tuhan. Saudara percaya? Atau saya membuat? Itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya pernah disakiti beberapa tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Sakit, habis semuanya. Kata-kata kutuk yang di mulut saya, saudara. Dan kata-kata kutuk itu saya keluarkan. Dan itu terjadi, saudara. Saat saya dibentuk oleh Tuhan, pelan-pelan, akhirnya saya mengerti. Saya minta ampun kepada Tuhan. Saya tidak boleh seperti itu lagi. Dan juga hal hari ini, mulai pagi sampai sore saya turun terakhir. Saya pengen marah, pengen jerit. Tapi saya percaya Tuhan pasti kekuatan. Tuhan pasti beri kekuatan saya. Secara manusia kita masih punya emosi kan. Saya masih daging. Saya hidup di dunia dan saya punya karyawan. Kalau tidak benar, kadang-kadang kita ngomong A, dia maunya C, ini mau D, ini mau C. Stres saya udah. Tapi saya bisa mengontrol diri saya. Karena apa? Saya mau tunduk kepada Tuhan. Karena saya mengasihi Tuhan. Saya mau dibentuk oleh Tuhan. Saya mengucap syukur untuk hari ini. Walau hari ini sangat sakit buat saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya percaya satu hal. Tuhan memberikan saya kekuatan yang sangat luar biasa. Dan masalah itu bukan saya memikul lagi, tapi Tuhan yang memikul masalah saya hari ini. Amin. Belajar, saudara. Kalau kita tidak mau belajar, hanya stuck di sini, Tuhan tidak akan mengadakan apapun kepada saudara semuanya. Tapi kalau kita mau dirubah oleh Tuhan dan mau dibentuk oleh Tuhan, percaya, masalah seberat apapun Tuhan akan selesaikan. Dan bukan saudara yang menanggung, bukan saya yang menanggung, tapi Tuhan yang menanggung, bahkan Tuhan yang memberi jalan keluar. Amin. Puji Tuhan, hari ini saya diberi masalah mulai pagi sampai sore. Terima kasih Tuhan Yesus. Tapi hati saya sukacita. Masalah bagi saya adalah kekuatan. Masalah bagi saya adalah Tuhan akan naikkan saya satu level lagi. Bagaimana saya menyikapi masalah ini? Jujur, marah-marah. Saya tukang marah memang. Tukang marah. Tapi selesai. Setiap kali saya marah selalu ada alasan. Kenapa saya marah? Saya bukan orang gila yang harus marah-marah. Selalu ada alasan. Karena saya berhubungan dengan orang banyak. Karena sesuatu yang tidak sejalan, saya bisa marah. Ya, itulah perjalanan hidup saya. Dan saya tadi pagi itu, saya berbagi kepada teman saya bahwa bukan berkat saja yang kita terima, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan saudara, masalah pun. Karena apa? Di balik masalah itu berkat yang melimpah akan terjadi. Percaya? Amin. Kalau secara manusia saudara ya,
Tuhan, mungkin hari ini saya sudah tidak kuat lagi. Tanpa ada Tuhan, mungkin saya agak setengah gila mungkin. Tanpa Tuhan, mungkin saya juga tidak di atas mimbar ini. Tanpa Tuhan, mungkin saya tidak melayani Tuhan. Banyak yang terjadi Tuhan ajarkan kepada hidup saya. Tuhan bentuk saya itu bukan sekali jadi sampai hari ini. Tidak. Bertahap melewati apa? Masalah. Dengan masalah itu saya semakin tunduk kepada Tuhan. Oleh masalah itu saya semakin menyadarkan diri saya kepada Tuhan. Jangan saudara memikir ya, bahwa uji uangnya banyak, selalu happy. Saudara tahu, masalah yang saudara hadapi dan saya hadapi, rasa sakitnya sama. Benar tidak? Betul tidak? Daging kita sama, makan kita sama rasanya. Tapi saya selalu katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua masalah yang terjadi. Satu hal, Tuhan selalu beri kekuatan sampai hari ini. Saya tidak akan pernah takut apapun yang terjadi dalam kehidupan saya. Yang saya tahu, Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan saya dan anak-anak saya. Dan Tuhan selalu memberi jalan keluar tentang semua apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Amin. Biasanya saya kan nyanyi dulu, karena ini tadi saya kepingin curhat kepada saudara semuanya. Ada hal-hal yang satu hari membuat dada saya rasanya kalau manusia jadi daging yang enak saya makan. Tapi ya itu tadi, kalau saya melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya bisa mengucap syukur atas masalah hari ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mungkin tanpa Engkau aku tidak mampu. Mungkin orang melihat Uci enak, uangnya banyak, bisa kemana-mana. Tapi Engkau yang paling tahu tentang hidupku Tuhan. Bagaimana beban yang aku rasakan. Tapi bukan manusia harus tahu Tuhan. Karena aku tahu Tuhan, aku punya Engkau. Aku selalu bercerita kepada Engkau, dan Engkau yang selalu memberi jawaban. Karena itu Tuhan, aku sampai hari ini tetap percaya kepada Engkau. Walau hari-hari tidak menyenangkan, tapi Engkau selalu menghibur hatiku Tuhan. Karena itu Tuhan, aku selalu dalam keadaan apapun selalu komitmen. Satu, menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu selalu Tuhan. Bukan aku tidak bersyukur atas semua yang Tuhan berikan, tapi aku bersyukur Tuhan bentuk hidupku sampai hari ini. Dan Tuhan izinkan aku selalu melewati masalah demi masalah. Bukan karena Tuhan tidak sayang kepadaku, justru Tuhan sangat mencintai hidupku. Ingat saudara, karena Tuhan mencintai hidup saudara semuanya. Menangislah kata Tuhan, karena air mata saudara akan ditampung. Kita ini anak sayangannya, bahkan lebih dari anak. Kita ini biji matanya.
Halo saudara, kalau saya nangis nanti nggak bisa nyanyi. Bulu mata saya udah copot satu. Saya copot satu ini. Dicopot sekalian atau gimana ya? Jangan tekan saudara. Kadang-kadang saya memang kadang-kadang lucu. Saya copot aja ini copot. Copot semua loh. Copot saudara. Nah, ini ya. Enak. Terima kasih Tuhan, bulu mata saya sudah copot juga. Karena masangnya tadi itu ya juga susah. Saya itu orangnya ya paling tidak bisa diganggu di saat saya masang bulu mata. Jangan ada satu pun orang ngomong dengan saya, karena saya pasti emosi. Karena pasti ya nancap. Oke, puji Tuhan, saya berharap saudara semuanya jemaat PDKC Karunia tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang hidup dan mampu menyelesaikan segala permasalahan saudara semuanya. Kalau saya ditolong Tuhan dan diangkat Tuhan, percaya saudara akan mengalami hal yang sama. Satu lagi yang saya harus ingatkan, mulut dan hati harus sama. Kalau saudara mulut dan hati tidak sama, saudara jadi pembohong. Benar tidak? Betul apa betul? Karena orang bohong itu suka lupa. Habis ngomong gini, ngomongnya lagi lupa. Gitu kan? Ya nggak apa-apa. Terserah, hidup ada di tangan saudara. Mau berubah, silakan berubah. Tetapi saya di sini mengajarkan melawan kepada Tuhan. Hati-hati dengan mulut dan jaga hati. Amin. Sudah, jangan panjang-panjang, nanti Bu Lili nggak boba. Ayo nyanyi aja. Maaf Bu Lili ya. Bulu mata saya nanti saya ambil kok Bu Lili. Saya itu kalau nggak pakai bulu mata itu nggak pede, nggak cepat gitu. Pujian ini saya dibuatkan oleh Pak Esra Sutopo, Gereja AUC, dan lagu ini, pujian ini memang tentang segala sesuatu pujian yang saya nyanyikan berdasarkan apa yang pernah saya alami. Dan pujian ini sudah cukup lama sekali. Dan kali ini kita mari menyanyikan bersama-sama. Dalam hatimu telah kau pilihku untuk kau sayangi. Tak ada maksud buruk di dalam hatimu. Kau Tuhanmu yang sangat tahu ketetapanmu Tuhan bagi hidupku.
Terlalu pilihku untuk kau sayangi. Tak ada maksudku di dalam hatimu. Hanya Tuhanku yang sangat tahu ketetapanmu Tuhan bagi hidupku. Engkau memberi damai sejahtera, masa depanku indah penuh harapan. Saudara tahu nggak? Saya minta dinyanyikan lagu ini itu 2 hari yang lalu. Nyambung nggak dengan kesaksian saya hari ini? Nyambung? Bahwa Tuhan masih memberikan harapan kepada kita. Hidup kita akan damai sejahtera. Amin? Saya nggak tahu. Kadang-kadang Tuhan itu melakukan suatu hal itu yang kita nggak tahu. Inilah jawaban doanya Tuhan. Saya juga nggak tahu 2 hari yang lalu Caca bilang, Cici nyanyi lagu apa? Ya udah ini aja. Ternyata hari ini yang terjadi apa? Dan hari ini syairnya seperti apa? Berarti Tuhan membawa doa kita loh saudara. Amin. Sama-sama. Engkau Tuhanku yang sangat tahu ketetapanmu Tuhan bagi hidupku. Engkau memberi damai sejahtera, masa depanku indah penuh harapan. Engkau Tuhanku yang sangat tahu ketetapanmu Tuhan bagi hidupku. Engkau memberi damai sejahtera, masa depanku indah penuh harapan. Masa depanku indah penuh harapan. Masa depanku indah penuh harapan. Amin, terima kasih. Saya mohon untuk jemaat, karena PDKC Kamina ini kan masih berjalan beberapa lama. Silakan saudara-saudara boleh mulai mengajak teman-temannya untuk datang. Nah, karena ini masih pendaftaran, boleh nomor teleponnya yang tertera nanti di layar dikasihkan ke temannya supaya bisa WA ke Caca, bisa dimasukkan ke grup untuk daftar. Terima kasih saudara, terima kasih Tuhan. Semoga kesaksian saya menjadi berkat dan kekuatan untuk saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu sahabat berdiri bersama-sama.